Saya berharap mereka itu sadar gitu, dikasih cobaan lah, dikasih apa gitu. Saya nggak ngerti mau cari panggung atau apa, ya kan? Karena kalau saya melihat ini hanya sekedar cari, karena sebagian besar orang setuju. Mau dibilang orang saya gendut, mau bilang orang saya pasang badan untuk Polri, I don't care. Karena prinsip saya jelas. Keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk membebaskan Peggy Setiawan dari kemelut kasus tewasnya Vina memang masih menjadi topik hangat perbincangan. Yang mirisnya tidak hanya memancing perdebatan sengit di masyarakat, tetapi juga pada kalangan advokat dan praktisi hukum. Mengingat satu persatu ahli hukum seolah tak henti-henti bermunculan dan menyuarakan pendapat mereka tentang putusan ini. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Akan tetapi, muncul satu nama yang begitu mencuri perhatian, yakni Rasman Arief Nasution. Bukan tanpa sebab, belum lama ini ia secara terang-terangan akan melaporkan Hakim Eman ke polisi, lantaran menganggap keputusan itu sudah menyalahi aturan. Tanda tanya masyarakat terhadap kemunculan Rasman pun tak berasal dari situ saja. Pasalnya, berbeda dengan advokat-advokat lain yang berkomentar, Rasman Arief Nasution tergolong tidak memiliki kepentingan apa-apa dalam kasus ini. Mengingat dirinya bukanlah kuasa hukum dari keluarga korban maupun pihak terpidana yang kini mengaku sebagai korban salah tangkap. Sontak saja, aksi Rasman pun mengundang beragam pertanyaan, terutama dari sederet pengacara yang terlibat langsung dalam kasus ini. Lantas, seperti apa para advokat dalam kasus Vina menanggapi kemunculan Rasman Arief Nasution? Serta bagaimanakah pula pesan dari Farhad Abbas terkait hal itu? Saya berharap mereka itu sadar gitu, dikasih cobaan lah, dikasih apa gitu. Saya masih mampu menghadapi, karena ilmu saya ini ilmu berbuat baik gitu. Kalaupun saya lawan penjahat, penjahat itu akan kalah. Otak-otak jahat mereka itu akan kalah dengan kepintaran, kebaikan, kecerdasan saya gitu. Mulai saat ini pengacara-pengacara yang kalah taruhan menyatakan Peggy akan dihukum itu adalah sudah kita anggap bukan pengacara lagi lah. Mereka itu sudah selesai karena sudah kalah, udah KO. Jadi lawan kita bukan yang kalah. Kita cari lagi lawan kita adalah pengacara-pengacara yang hebat yang punya satu frekuensi yang sama. Saya berharap agar satu, Polda Jawa Barat, apakah itu melalui tim kuasa hukumnya, karena saya dengar akan ada tim hukum yang nanti juga akan diramu, akan dijelaskan oleh Bu Elsa, bahwa kita harus menguji poin atau PowerPoint yang diajukan atau yang disampaikan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal. Kita ini pengacara. Ya kalau hakimnya salah ya tinggal kita banding, tinggal kita komplain, diam aja, hormat kan. Putusan itu apa yang sekarang, nggak bisa ke depan nih nanti ya kalau kamu mati atau kemana, nggak ada. Ini hakim ini udah kayak lebih dari dewa. Dukun. Ke depannya nggak boleh keluar lagi. Ini berarti mengkebiri kepolisian. Silakan saja Pak Rasman mau menggunakan aturan yang mana kalau mau melaporkan kan. Kalau ke KY kemudian kan dia pihak yang dirugikan tidak oleh hakim gitu loh. Iya dong, apa hubungannya, korelasinya apa? Orang dia bukan pihak yang ikut bersidang baik pemohon maupun termohon, dia bukan itu. Nah, yang mungkin bisa melaporkan itu misalnya pemohon atau termohon. Nah, orang pemohonnya juga enggak. Sudah merasa perilaku hakim itu sudah baik, arif dan bijaksana saat memimpin sidang. Termohonnya juga enggak. Ya, sudah menyatakan dalam testimoninya, sudah menyatakan bahwa perilaku hakim selama sidang, sikapnya sudah fair, objektif, arif dan bijaksana. Terus Pak Rasman ya mau mempersoalkan apa, kapasitasnya apa, hubungannya apa. Tapi janganlah kampungan gitu kan. Kita boleh dari kampung tapi jangan kampungan, itu aja. Dan jangan merasa hebat, nanti Anda pikir Anda kuat, Anda jalan masuk kota ibarat dari kampung, tembok
pukulkan kepala ke tembok kiri, tiba-tiba jebol kepala, kita nggak sadar, selesai. Jangan lihat-lihat kiri kanan, lihat-lihat maju mobil, jangan sampai kesenggol. Nanti hati-hati. Ini kasus bukan kasus mainan. Ini masalah banyak orang. Saya nggak ngerti mau cari panggung atau apa, ya kan? Karena kalau saya melihat ini hanya sekedar cari, karena sebagian besar orang setuju. Nggak masalah sama saya itu, I don't care. Saya percaya menegakkan kebenaran tidak mesti banyak dukungan atau pengakuan. Yang paling penting kualitas statement saya itu yang saya pegang. Saya Muslim, saya tahu bagaimana Rasulullah berjuang. Dihina, dicemooh, bahkan mau dilempari, maju terus dia. Karena kebenaran tidak akan pernah tertukar dengan kejahatan. Tapi butuh proses, butuh siasah, butuh strategi, butuh keberanian, butuh networking, butuh jaringan, butuh kejujuran, butuh kecerdasan, butuh keikhlasan. Setelah itu tawakal Allah, bertawakal pada Allah. Sudah, mohon. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk loh. Langit tidak pernah mengatakan dia tinggi, karena di atas langit ada langit. Ya, uang tidak akan pernah berbicara, dompet nggak pernah akan bersuara. Nggak usah lah bilang. Yang setahu saya, yang dia bilang selalu dia si pengacara beling-beling, dia bilang pengacara internasional, banyak duit, kaya, sudah terlalu sukses. Saya lihat nggak masuk dia orang terkaya 100 besar Indonesia, nggak ada. Nggak ada. Kalau dalam ajaran yang saya pahami, qanaah, menerima apa yang ada, merasa cukup dengan apa yang ada, dan tidak merasa kekurangan dengan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dapat dipungkiri memang kemunculan Rasman Arif Nasution seolah menambah panjang deretan konflik panas yang terjadi selama pengembangan kasus Vina. Buktinya, ia bahkan sempat terlibat dalam adu mulut cukup panas dengan Tony RM kala dihadirkan pada acara stasiun televisi. Dan di sisi lain, ia pun diketahui tengah berselisih paham dengan Farhad Abbas selaku kuasa hukum Saka Tatal. Yang mirisnya, sampai mendorong Rasman untuk membuat laporan polisi terhadap mantan suami Nia Daniati itu. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi sehingga Rasman sampai menggebu-gebu untuk memperkarakan Farhad Abbas? Serta benarkah pula panasnya konflik ini sudah merembet ke kehidupan pribadi dan membuat Rasman sampai menghardik Farhad Abbas lewat sambungan telepon? Kalian tuh mulutnya itu, kalau kita tuh mereka berani tuh, kayak ada Ran itu berani, dia telepon saya dibilang itu kan apa sih ini gitu kan. Nah, kemudian saya lihat mereka juga maki-maki hakim, dia bilang emang hakim itu malaikat, emang itu hakim Tuhan. Farhad Abbas, saya sampaikan Anda, ya tadi ada Kak Elsa juga, Anda telah menyuduh saya sebagai mantan pengacara. Dan itu di acara interupsi iNews TV live. Tim saya sudah membentuk dan saudara akan saya laporkan. Karena saya mantan pengacara berarti saya nggak pengacara lagi. Yang namanya mantan kan bukan lagi mantan istri, berarti bukan istri lagi. Betul nggak? Mantan suami berarti bukan suami lagi. Mantan supir angkot berarti nggak mantan supir angkot lagi. Mantan pengacara berarti nggak pengacara lagi. Loh, saya masih pengacara di sini. Kartu saya ada, bas saya ada. Apa kewenangan dia ngomong itu? Makanya satu-satu kalian rontok gitu. Pandangan saya tentang RAN itu Ran ya, dia nggak punya kapasitas dan tidak punya legal standing di situ. Dia itu seperti bukan pengacara, ngomongnya menyerang, menghukum, bahkan meyakinkan bahwa akan ada tersangka ini, mengatakan ada PK, ada gerasi dan lain sebagainya, nggak etis. Kemudian dia terkesan mengintimidasi saksi, tidak menguasai permasalahan. Orang aja nikah pakai KTP 2, dia suruh polisi tangkap ini, buat apa? Emang dia siapa? Nah, dia itu harusnya menyadari itu bukan pengacara. Kalau pengacara itu dia bisa menjaga etika, perasaan orang gitu. Selama presumption of innocence, bahwa asas praduga tidak bersalah, tapi ngomongnya menyalahkan orang. Tapi saya
kamu begini. Ya saya itu karena praduga tidak bersalah. Gitu. Berarti kan nggak ngerti. Jangan-jangan dia nggak ngerti apa itu praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah adalah tidak adanya kalimat bersalah menyudutkan, menjudge, menghukum orang yang belum dihukum oleh pengadilan. Nah, tapi dia ngomongnya menghukum orang. Tapi ngomongnya ini praduga tidak bersalah loh. Saya nggak nyambung gitu. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Pina Cirebon. Tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Kalau Farhad sudah datang, tolong Hotman juga datang. Nah, tolong Hotman juga datang. Spektor, ini waktunya kurang nih. Nanti saya akan minta tolong ke pihak produser Aimang supaya Farhad dihadirkan, supaya waktunya lebih apa ya Bu ya, lebih longgar kita berdialog tentang pemikiran. Ya Farhad juga enggak apa-apa, undang sekali lagi. Nah, kemudian dengan Hotman enggak apa-apa. Bila perlu 2 di situ, ada Hotman, ada Farhad, saya sendiri, enggak apa-apa. I'm sure. Saya berpikir tidak akan pernah lumpuh kemampuan kamu meski kamu berhadapan dengan 1000 orang. Nah, kadar intelektual seseorang diukur bagaimana dia berargumen dan data yang dia sampaikan valid dan logik. Itu saja. Kalau saya tidak akan pernah mundur dari hujatan netizen dan orang lain. Saya akan mundur kalau apa yang saya pikirkan itu tidak benar. Tapi saya akan maju terus sepanjang yang saya yakin itu benar, saya akan maju. Itu saya. Di sisi lain, sikap vokal Rasman Arief Nasution dalam mempermasalahkan kebebasan Peggy Setiawan rupanya sampai pula ke telinga praktisi hukum kondang Alvin Lim. Tak tanggung-tanggung, Alvin Lim bahkan menganggap Rasman Arief Nasution telah membela aparat berwajib secara mati-matian. Dan ketika ditemui secara langsung, Alvin pun tidak segan mempertanyakan maksud dan tujuan Rasman dalam melakukan serangkaian aksinya membela polisi di depan halayak umum. Lantas, seperti apa Rasman menanggapi hal itu? Dan benarkah pula Alvin Lim menilai Rasman seolah tutup mata dari kemungkinan adanya oknum nakal yang berkeliaran dalam kasus Vina? Kita lihat Rasman itu tiap kali selalu belain polisi. Polisi kasar yang ngomong mau di depan mata dia juga dia bilang, oh itu benar itu menjalankan tugas. Ya, jadi secara membabi buta dia bela polisi. Kemarin kita lihat Peggy dilepasin, dia bilang saya akan menggugat hakim MA di situ. Hakim itu mau laporkan ke Bawas MA, mau laporkan ke Komisi Yudisial, ya kan. Jadi sesuatu yang benar, hakim yang sudah melakukan sesuatu yang benar, karena Polri-nya kalah, dia malu, dia pakai si Rasman ini untuk menutupi rasa malunya. Saya emang ngelihat mah cuma ketawa doang. Percuma lu jalanin semua di situ kalau eksekutifnya yaitu kepolisian tidak mau menjalankan dengan benar. Polisi itu nggak usah dibela. Polisi itu nggak salah, yang salah itu oknum. Ngapain? Polisi itu kalau mau dibela kayak Profesor Mahfud MD, Profesor Muzakir bela polisi oke. Profesor Margito Kamis, Profesor Gede Pancastawa, Farhad Abbas, nah, itu benar gitu kan. Kalau yang pengacara-pengacara yang tersangka dilaporin, masih ada kasusnya, minta SP3. Kalau ada beberapa SP3 keluar terus gara-gara itu rugi banget. Rugi. Nggak ada kualitas pembelaan mereka tuh, nggak ada kualitas.
malah membuat citra Polri jadi buruk, dipilih oleh orang-orang yang tidak menguasai persoalan, yang tidak menguasai, sudah bagian humasnya juga tidak menguasai persoalan, malah mempermalukan kita, tidak sejalan polisi dengan apa? Dengan Kapolri. Ditambah lagi orang-orang yang tidak menguasai persoalannya. Mau dibilang orang saya gendut, mau bilang orang saya pasang badan untuk Polri, I don't care. Karena prinsip saya jelas, saya tegak di atas kaki saya dan saya berkeyakinan dengan pemahaman hukum saya. Tidak boleh satu orang pun mengintervensi intelektualitas saya. Kalau saya anggap dia benar, saya pasti akan mengakui dia benar. Gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.